Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan mengenal kalimat efektif dan ciri-cirinya. Simak videonya sampai selesai. Kalimat efektif merupakan kalimat atau kata yang susunannya mudah dipahami, singkat, dan jelas. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pada gambar ini, kita bisa menebak ada dua orang anak yang sedang mengobrol. Sedangkan pada gambar berikutnya, ada dua orang yang sedang berselisih. Perselisihan biasanya diakibatkan oleh cara komunikasi yang tidak efektif, sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Maka dari itu, kita harus belajar menggunakan kalimat efektif. Kenapa harus belajar menggunakan kalimat efektif? 1. Agar komunikasi berlangsung efektif. 2. Tidak terjadi multitafsir. 3. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik. Ciri kalimat efektif. 1. Menggunakan ejaan yang berlaku, baik berupa titik, koma, imbuhan, dan lain-lain. Contohnya, ayah pergi ke apotik. Kata ini merupakan kata yang salah, karena kata apotik merupakan kata kerja, sehingga kata ke tidak boleh digabung dan harus dipisah, sehingga menjadi ayah pergi ke apotik. 2. Hemat. Untuk menghindari kata yang bermakna sama. Contohnya, para peserta-peserta mulai berdatangan. Kata para sudah menunjukkan banyak, maka kata peserta-peserta tidak boleh diulang dua kali. Cukup satu kali saja sehingga menjadi para peserta mulai berdatangan. 3. Kata-katanya harus logis, yaitu kata-katanya masuk akal atau sesuai dengan pemahaman kita. Contohnya, hati-hati kecelakaan. Kata ini tidak jelas karena kenapa harus hati-hati? Sehingga agar menjadi jelas maka diganti hati-hati rawan kecelakaan. 4. Tidak bermakna ganda, artinya tidak mempunyai arti yang sama. Contohnya, sendal baru dipakai. Kalimat ini tidak jelas apakah sendal yang baru atau sendal yang akan segera dipakai. Agar efektif, maka diganti menjadi sendal baru itu dipakai Adi. 5. Pemilihan kata yang tepat. Contohnya, sekolah itu sedang dibuat. Kalimat ini tidak tepat karena sekolah itu sebuah bangunan, maka diganti dengan sekolah itu sedang dibangun. 6. Konsisten, yaitu tidak berubah antara kata pertama dan kata berikutnya. Contohnya, sampah harus dipilih, dibuang, dan mengolah dengan benar. Kata mengolah terjadi perbedaan dengan kata sebelumnya, maka kata yang tepat, sampah harus dipilih, dibuang, dan diolah dengan benar. 7. Tidak bersubjek ganda. Contohnya, Irfan sakit sehingga Irfan tidak bisa mengikuti lomba. Kata Irfan merupakan subjek yang diulang sehingga kata-katanya tidak efektif. Agar kata-katanya efektif, maka kata Irfan atau subjek tidak usah diulang. Sehingga kata-katanya menjadi Irfan sakit sehingga tidak bisa ikut lomba. 8. Penggunaan konjungsi yang tepat atau kata penghubung. Contohnya, kakak yang mengerjakan soal bahasa Indonesia. Agar efektif, maka tidak perlu menggunakan kata penghubung. Menjadi kakak mengerjakan soal bahasa Indonesia. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak membuat 10 kata efektif dan dipoto dan kirim ke Ustadzah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.